Selanjutnya, tadi kita kan sudah tahu bahwa primbon ini menjadi semacam buku pedoman begitu ya. Di sana eh, banyak angka-angka, banyak rumus-rumus begitu seperti itu ya, yang kemudian dipercaya menjadi bagian di dalam menentukan hari-hari penting. Misalkan mau ada pernikahan, mau ada membangun rumah, mau memulai usaha, mau melakukan perjalanan dan sebagainya, itu berdasarkan kitab primbon. Jadi hari ini sebaiknya saya melakukan perjalanan atau tidak, itu masyarakat Jawa sebagian ya itu melihat primbon juga. Nah, ini adalah contoh petung berdasarkan primbon Jawa. Nah, ini dihitung neptu hari atau pasaran kelahiran untuk perkawinan. Jadi kalau mau ada perkawinan misalkan itu dihitung dulu neptu hari atau pasarannya. Nah, misalkan ya, kelahiran anak perempuan adalah hari Jumat ya. Dari Jumat itu neptunya 6, dia lahirnya Jumat Wage. Jadi wagenya neptunya 4 sehingga jumlahnya 10. 4 tambah 6 jumlahnya 10. Dibuang 9, sisa 1. Nah, ini kenapa akan ada dibuang 9? Ini ada rumus sendiri-sendiri. Jadi ini dalam menentukan perkawinan ada yang dibuang angka 9-nya ya. Jadi ini yang kemudian menjadi satu rumus tersendiri. Nah, kemudian untuk laki-lakinya dia lahirnya adalah Ahad Legi. Kemudian kalau dijumlah angkanya juga 10 dikurangi 9 sisa 1. Nah, maka apabila sisanya ini 1 dan 1, maka ini akan menjadi jodoh yang baik. Jadi anak kelahiran Jumat Wage untuk perempuan dan laki-lakinya ini Minggu Legi atau Ahad Legi, ini akan menghasilkan perkawinan yang baik dan saling mencintai. Tapi kalau yang misalkan perempuannya tadi itu menghasilkan angka 1 dan laki-lakinya menghasilkan 2, maka ini terjadi baik tetapi tidak saling mencintai. Kemudian kalau misalkan yang perempuannya sisanya 1, yang laki-laki sisanya 3, maka ini menjadi rumah tangga yang kuat tetapi rezekinya jauh. Dan seterusnya, ini sampai kombinasi banyak sekali begitu ya. Dan ini yang menjadikan kadang-kadang seseorang atau orang tua tidak merestui pernikahan anaknya, itu bisa jadi bukan dilihat dari kondisi, misalkan apakah kondisi ibadahnya sekarang bagaimana, ataukah mungkin kondisi pekerjaannya sekarang tuh bagaimana, tetapi berdasarkan hasil perhitungan primbon. Karena misalkan yang demikian, maka nanti pernikahannya ini akan sengsara gitu. Jadi kan ini biasanya kemudian orang tua melarang atau dikatakan ini mungkin bukan jodohmu begitu. Atau nanti supaya kalau misalkan ada yang ngeyel gitu ya, biasanya ngeyel gitu tetap, tapi ini sudah terlanjur terlanjur cinta begitu, maka biasanya perlu dilakukan ritual ya, selamatan atau ruatan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas nanti ya. Kemudian untuk kalau tadi untuk pernikahan itu tadi yang angka pembaginya atau pengurangnya adalah 9. Sekarang ada yang namanya ponco sudo atau biasa juga dikenal dengan istilah 5 demi 5. Nah, jadi ini digunakan untuk perhitungan atau petung untuk mendirikan atau pindahan rumah. Misalkan dilihat dulu bulannya. Jadi kalau untuk mau mendirikan atau pindahan rumah ini yang bulan yang baik itu hanya 4 ya. Jadi ba'da mulut, ruah, Dzulqa'dah dan besar ya. Jadi ini Dzulqa'dah itu sesudah Syawal itu ya. Jadi makanya biasanya sesudah Syawal orang melakukan pindahan rumah. Ini bulan yang baik itu ini, sedangkan yang lainnya itu kurang baik gitu ya.
Kemudian langkah kedua yaitu menghitung jumlah hari dan pasaran dari suami istri. Misalkan ini pada suami ini lahirnya tanggal 29 Agustus 73, dia lahir Rabu Kliwon sehingga neptu totalnya adalah 15. Sedangkan istri itu neptu totalnya adalah 11. Di dalam perhitungan untuk mendirikan rumah menggunakan poco sudo itu adalah jumlah neptu suami ditambah istri, ya, jadi 15 ditambah 11 kemudian dijumlahkan ada 36. Nah, ini kedua adalah tadi ya, menghitung jumlah neptu. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menghitung ponco sudo. Tadi jumlah angka 36 ini kemudian dibagi 5. Nah, jadi angka 36 dibagi 5 kan 7 ya. Bila selisihnya 3, 2 atau 1 itu sangat baik. Cara ini disebut sebagai ponco sudo. Jadi jumlah angkanya, angka yang diketemukan ini semuanya dibagi 5. Jadi ponco sudo, ponco tu 5. Dan kemudian yang menjadi perhatian adalah selisih atau sisanya. Ya, jadi misalkan selisihnya itu 1, itu maka artinya adalah sri atau rezekinya melimpah. Arti 2 itu lungguh. Artinya dia mendapat derajat. Arti 3 itu gedong, ini menjadi waktu yang tepat ya. Jadi orang akan menjadi atau keluarga itu menjadi kaya harta benda. Kemudian yang kalau tadi sisanya itu adalah 4, ini maka artinya loro atau sakit-sakitan. Dan jika sisanya 5 itu pati atau mati dalam arti yang luas ya, jadi mati orangnya maupun mati rezekinya begitu. Nah, sehingga jika ketemunya kok tanggal 4 atau tanggal 5 maka biasanya kemudian mengganti hari ya. Jadi jadi dilakukan lagi acara selamatan gitu ya, supaya kegiatan pindahan atau mendirikan rumah tadi berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk untuk memilih desa yang cocok gitu ya. Nah, ini adalah untuk memilih suatu tempat itu juga ada dalam perhitungan Jawa. Jadi jumlah neptu huruf, kalau tadi kan jumlah neptu hari pasaran, tetapi di dalam primbon juga ada neptu huruf nama depan dan nama belakang seseorang, dan neptu huruf nama depan serta nama belakang desa tempat tinggalnya, kemudian dikurangi 55 tadi seperti tadi ya, ponco sudo. Misalkan sisanya 1. Nah, jadi misalkan huruf nama hurufnya itu namanya Hartono gitu ya, maka ini hurufnya adalah nilainya 1 gitu ya. Kemudian nama desa tadi hurufnya berapa, kemudian dikurangi 55, maka ini jika angkanya 1 artinya hidup melarat. Jadi jangan tinggal di situ begitu ya. Jadi kalau akata artinya sering tertimpa susah. Jadi jangan tinggal, jadi tidak cocok antara orang dan desanya atau lokasi atau tempat berhuninya. Dunyo artinya banyak rezeki, maka orang itu cocok tinggal di situ. Ada pandito, mendapat ketentraman, dan ratu artinya selalu dihormati oleh sesama. Nah, ini adalah contoh menghitung atau perhitungan berdasarkan primbon Jawa. Perhitungan-perhitungan ini sangat luas begitu ya. Jadi makanya primbon yang digunakan itu biasanya tebal sekali, karena itu tadi, kalau ini dan ini menjadi apa, ini dan ini menjadi apa, dasarnya itu apa juga kurang dipahami, tetapi tadi diceritakan merupakan satu catatan begitu para pujangga. Jadi sesuatu yang berulang-ulang kemudian dituliskan dan kemudian menjadi
hukum di dalam Primbon Jawa. Ada yang mengatakan wah itu namanya otak-atik gathuk begitu ya, tetapi ya begitulah Primbon Jawa yang sangat dipercaya oleh masyarakat Jawa dan hingga sekarang masih digunakan untuk dasar di dalam perhitungan. Ya demikian materi perhitungan berdasarkan kalender Jawa, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.